Kisah Pak Karta dan maling pisang. Di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Karta. Ia dikenal sebagai ahli ibadah yang rajin ke surau. Namun, hartanya tidak banyak. Ia hanya memiliki sepetak kebun pisang di pinggir desa yang menjadi tumpuan hidupnya. Menjelang bulan Ramadan, harga pisang sedang bagus-bagusnya. Pak Karta sangat berharap hasil panen kali ini bisa digunakan untuk membeli baju lebaran cucunya dan bersedekah ke anak yatim. Suatu malam, setelah pulang sholat Isya dari surau, Pak Karta berniat menengok kebunnya. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi sinar bulan yang samar. Saat mendekati pohon pisang terbaiknya, yang tandannya paling besar dan siap panen, Pak Karta mendengar suara kerasak-kerusuk. Ia mengendap-endap di balik semak. Benar saja, ada seseorang sedang memanjat pohon pisangnya dan menebas tandan buah itu dengan parang. Pak Karta sebenarnya bisa saja berteriak, "Maling! Maling!" Warga desa yang sedang ronda pasti akan segera datang dan menghajar si pencuri. Di desa itu, hukum sosial bagi pencuri sangat keras. Namun, saat si pencuri turun dan cahaya bulan menimpa wajahnya, Pak Karta tertegun. Pencuri itu adalah Ujang, seorang pemuda tetangga desa sebelah yang dikenal pemalas dan sering mabuk-mabukan. Tapi malam itu, wajah Ujang terlihat pucat pasi dan kurus kering. Pak Karta teringat sebuah ayat Al-Quran tentang memaafkan dan menahan amarah. Hatinya bergejolak. Jika aku teriak, dia akan babak belur. Tapi pisangku tetap hilang. Apa gunanya menyakiti sesama hamba Allah, pikir Pak Karta. Maka, Pak Karta melakukan hal yang tak terduga. Ia keluar dari persembunyiannya sambil berdehem pelan. Ahem, Ujang terlonjak kaget. Ia hampir menjatuhkan pisang curiannya. Ia gemetar ketakutan, siap lari atau pasrah dipukuli. Malam-malam begini berat sekali bawaan Ujang. Tanya Pak Karta dengan suara lembut, seolah menyapa teman lama. Tidak ada nada marah sedikit pun. Ujang gagap. Pak Karta, ampun Pak. Pak Karta tersenyum, lalu mendekat. Kamu mau bawa pisang ini kemana? Ke pasar atau ke rumah? Ke rumah, Pak. Ibu saya sakit keras. Adik saya menangis kelaparan sudah 2 hari tidak makan nasi. Jawab Ujang sambil menunduk. Air matanya menetes ke tanah. Mendengar itu, hati Pak Karta seperti diiris. Ia justru merasa bersalah. Ya Allah, tetanggaku kelaparan sampai harus mencuri dan aku tidak tahu, batinnya. Pak Karta mengambil alih tandan pisang yang berat itu dari pundak Ujang. Biar Bapak bantu angkat. Ini berat kalau kamu bawa sendiri sampai ke rumahmu. Ujang melongo. Bapak tidak lapor warga. Untuk apa? Jawab Pak Karta santai sambil memanggul pisang itu. Ini pisang Bapak berikan padamu. Jadi sekarang, ini pisangmu. Bukan curian lagi kan? Ayo jalan, ibumu pasti sudah menunggu. Sepanjang jalan menuju rumah Ujang, Pak Karta tidak menceramahinya sedikit pun. Ia hanya memanggul pisang itu dengan ikhlas. Sesampainya di gubuk reyot Ujang, Pak Karta meletakkan pisang itu. Lalu diam-diam menyelipkan sedikit uang dari saku baju kokonya ke tangan Ujang. Besok kalau butuh makan, datang ke rumah Bapak. Jangan mencuri lagi ya, Jang. Mencuri itu menghapus berkah. Tapi meminta tolong pada saudara, itu membuka pintu kasih sayang. Ujang menangis terseduh-seduh di kaki Pak Karta. Ia tidak pernah menyangka akan diperlakukan semulia itu oleh orang yang ia zolimi. Keesokan harinya, saat azan subuh berkumandang, warga desa terkejut. Di barisan paling belakang surau terlihat Ujang yang biasanya tidak pernah sholat
sedang berdiri canggung mengenakan sarung lusuh, mencoba mengikuti gerakan sholat. Sejak hari itu, Ujang berubah total. Ia menjadi pemuda rajin yang membantu Pak Karta di kebun. Pisang yang dulu ia curi, kini menjadi saksi pertobatannya. Cerita dari desa ini mengajarkan kita nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Menutup aib saudara. Pak Karta bisa saja mempermalukan Ujang, tapi ia memilih menutup aibnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tabayun dan husnuzon, berprasangka baik. Jangan cepat menghakimi. Terkadang orang berbuat salah karena terdesak keadaan, bukan karena jahat. Dakwah bil hikmah. Kekerasan mungkin bisa menghentikan pencuri saat itu juga, tapi kelembutan hati Pak Karta mampu mengubah hati si pencuri selamanya.